Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang 9 kaidah dalam mengikuti ulama. Kita akan baca kaidah yang kedua. Bagi para jamaah yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 90. Setelah kita membahas yang pertama, bahwa ulama adalah para waliullah yang mereka wajib untuk dihormati, dicintai sesuai dengan tingkat ketakwaannya, maka berikutnya kita perlu memahami bahwa tidak ada ulama yang maksum dari kesalahan, siapapun dia. Karena manusia biasa selain Nabi tidak ada yang maksum. Akan kita baca terlebih dahulu. Silahkan. Yang kedua, tidak ada ulama yang maksum dari kesalahan. Tidak ada manusia yang maksum dari kesalahan kecuali Nabi SAW, karena semua ucapan beliau adalah wahyu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara kepada hawa dengan hawa nafsunya, tidak lain itu adalah wahyu yang diberikan. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Manusia biasa hanya bisa beristihad, hasilnya mungkin benar dan mungkin salah. Imam Mujahid pernah mengatakan, "Laisa ahadum min khalqillahi illa wa huwa yuhadu min qawlihi yukhadu min qawlihi wa yutraka illa nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun makhluk Allah melainkan pendapatnya boleh diambil dan ditinggalkan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalimat intinya adalah ini, bahwasanya tidak ada manusia yang maksum selain siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan manusia biasa, mereka hanya berijtihad, dan ijtihad itu adalah upaya untuk mendekatkan kasus kepada kebenaran. Meskipun dari sisi hasil bisa jadi benar, bisa jadi salah. Sebagaimana Imam Mujahid bin Jabr ini muridnya Ibnu Abbas. Beliau pernah mengatakan, "Laisa ahadun min khalqillah illa wa huwa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun makhluk Allah melainkan pendapatnya boleh diambil dan boleh ditinggalkan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya. Memuliakan ulama tidak boleh dilakukan dengan mengikuti semua pendapatnya secara mutlak atau meyakini bahwa semua pernyataannya adalah benar. Tindakan semacam ini termasuk kultus terhadap ulama hingga mensejajarkan mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebutkan kesalahan Yahudi yang mengikuti semua perkataan tokoh agama mereka, ahbar dan rohib, sekalipun jelas bertentangan dengan syariat Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah." Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib para ahli ibadah di antara mereka sebagai Tuhan selain Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu pernah bertanya tentang ayat ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ahli kitab tidak pernah menyembah ahbar maupun rohib. Kemudian dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Justru itu para ahbar dan rohib itu mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan yang haram. Lalu ahli kitab mengikutinya. Itulah bentuk ibadah ahli kitab kepada para tokoh agamanya." Baik. Sekalipun kita menghormati ulama, memuliakan ulama,
karena mereka adalah para waliullah dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Namun tidak boleh kita membenarkan semua pendapatnya, meyakini semua pernyataannya benar, sebab ulama adalah manusia yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau kita punya prinsip semua pendapat ulama dikatakan benar, berarti sama dengan mensejajarkan ulama sebagaimana Nabi, dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian saya kasih contoh di sini, Allah menyebut kesalahan besar Yahudi dan Nasrani, terutama Yahudi, yang mengikuti semua perkataan tokoh agamanya. Nah, tokoh agama di kalangan Yahudi itu ada dua. Ada ahbar, ada rohib. Tokoh agama di kalangan Yahudi ada dua. Ada siapa? Ahbar. Siapa ahbar? Ahbar itu yang membaca Taurat. Tokoh agama yang paham isi Taurat namanya ahbar. Sedangkan yang kedua adalah rohib. Rohib itu tokoh agama yang rajin ibadah, tapi nggak ngerti isi Taurat. Karena tokoh agama di masyarakat kita itu ada dua ini. Pertama, yang paham syariat, ngerti isi syariat. Yang kedua, orang yang ahli ibadah tapi nggak ngerti isi syariat. Para Yahudi mereka mengikuti tokoh agamanya sekalipun jelas-jelas bertentangan dengan syariat Allah. Sehingga ketika tokoh agamanya bilang A, mereka ikut A, bilang B, ikut B. Padahal jelas A dan B ini bertentangan dengan syariat Islam. Karena mereka punya prinsip bahwa semua yang dikatakan oleh tokoh agamanya adalah benar. Lalu Allah turunkan firman-Nya sebagai peringatan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka telah menjadikan para ahbar dan para rahib sebagai Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang dulu mantan Yahudi, beliau lebih ngerti tentang keadaan Yahudi karena beliau adalah mantan Yahudi. Maka beliau tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami para ahli kitab tidak pernah menyembah ahbar dan rahib. Lalu kenapa kau Allah menyebut bahwa kami telah menjadikan ahbar dan rahib sebagai Tuhan selain Allah, padahal kami tidak pernah menyembah mereka? Karena begini, tidak ada teks dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita. Itu tidak ada. Kok ada teks seperti ini dalam Quran, padahal realitanya kami dulu di kalangan Yahudi tidak pernah menjumpai seperti ini. Kata siapa? Adi bin Hatim. Kata sahabat Adi bin Hatim. Padahal tidak ada teks Al-Quran yang menyalahi realita, itu tidak ada. Akhirnya beliau tanya kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita baca Al-Quran, tidak ada teks Al-Quran yang menyalahi realita. Meskipun tidak semua realita ada dalam Al-Quran. Paham ini ya? Tidak semua realita ada dalam Al-Quran, tapi tidak ada perkataan, pernyataan dalam Al-Quran yang menyalahi realita. Baik, sebutkan contoh realita yang tidak ada dalam Quran. Sebutkan contoh realita yang tidak ada dalam Quran. Banyak sekali, Pak. Masjid Al-Hidayah Kerajaan. Di Quran ada nggak, Pak? Ada? Sebutkan surat apa, ayat berapa Masjid Al-Hidayah Kerajaan disebutkan namanya. Tidak ada. Wonten.
Tidak ada. Baik. Masjid Al-Hidayah Kerajaan ini realita atau tidak? Realita. Apa realitanya? Masih membuka donasi untuk pembangunan ya. Keramiknya belum dipasang. Sedang dilakukan renovasi. Di masjid ini ada kajian rutin tiap subuh dan seterusnya. Ini adalah realita. Tapi tidak ada dalam Quran. Dan masih banyak tidak ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan kitab sejarah yang memuat semua realita kehidupan zaman, kehidupan manusia. Kalau Quran memuat semua realita, maka nanti jadinya Lauhul Mahfudz yang mencatat semua takdir. Sehingga Al-Quran adalah kitab yang berisi bimbingan bagi manusia, menyebutkan tentang masalah hukum, cerita, kisah, beberapa kejadian di masa silam, namun tidak semuanya. Baik. Karena itu kalau ada orang yang bertanya, kok dinosaurus tuh nggak disebutkan di Quran ya? Itu benar atau enggak sih? Ya kita enggak tahu benar atau enggak. Cuman tidak semua kejadian di alam ini disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kitab Al-Quran sebagai kitab yang memuat semua kejadian sejarah. Baik. Tapi tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita. Karena semua pernyataan dalam Al-Quran pasti benar adanya. Nah, Adi itu bertanya, kok ada ayat seperti ini dalam Quran? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka telah menjadikan rahib dan ahbar mereka sebagai Tuhan selain Allah. Loh, kami dulu orang Yahudi nggak pernah nyembah rahib, nggak pernah nyembah ahbar, kok Quran bilang seperti ini? Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, bala, justru itu. Kalian telah menjadikan ruhban dan rahib sebagai Tuhan selain Allah. Bentuknya adalah ketika para ahbar dan rahib itu mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu para ahli kitab mengikutinya. Pokoknya kiainya bilang A, KB melu A. Bilang B, melu B. Bilang C, melu C KB. Sehingga sampai membalik hukum pun diikuti. Iki gak apa-apa iki wis diombe wae ora apa-apa. Halal, halalan thayyibah. Melu halal. Iki jangan, ini haram iki, haram enggak boleh. Haram kabeh. Akhirnya halal haram ditentukan oleh siapa? Tokoh agamanya. Dan ahli kitab melu-melu. Ahli kitab, para Yahudi dan Nasrani ikut-ikutan seperti itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika ibadatuhum iyyahum. Itulah bentuk peribadatan mereka kepada Yahudi dan kepada para pendetanya. Sehingga bentuk ibadah itu bisa dalam bentuk mentaati secara mutlak. Ini yang disebut dengan syirkut ta'ah. Disebut apa? Syirik at-ta'ah, syirik dalam ketaatan. Dan ini sangat berbahaya. Kalau sampai ada orang yang meyakini si A ini apapun yang dia katakan pasti benar. Sehingga kita sebagai pengikutnya pokoknya ikut saja karena dia imam. Kalau enggak, maka nanti kita akan celaka di akhirat. Ini bisa sampai pada tingkatan syirik ta'at. Baik, selanjutnya. Jangan setarakan wali dengan nabi. Kita mengakui kedudukan ulama Ahlussunnah sebagai wali Allah. Kendati demikian, hendaknya kita tidak mengikuti secara mutlak tanpa batas, agar tidak setara dengan nabi, karena kedudukan wali tidak mungkin setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan derajat nabi. Syekhul Islam menjelaskan, para wali Allah mungkin saja berbuat salah. Oleh karena itu, manusia tidak wajib untuk mengimani semua yang disampaikan oleh wali Allah, agar kedudukannya tidak disetarakan dengan Nabi. Majmu' Fatawa 11203. Baik, nah ini penting ya.
Jangan setarakan wali dengan nabi. Kita mengakui ulama adalah wali. Mereka orang soleh. Tapi sehebat-hebatnya wali tidak boleh disetarakan dengan nabi. Sehingga kita tidak mengikuti secara mutlak tanpa batas, mengimani semua yang dikatakan oleh tokoh agama. Monggo Pak Kiai jenengan ngendika apapun, amantu, aku beriman kepada Pak Kiai. Boleh enggak? Enggak boleh. Tidak boleh mengimani semua perkataan kiai. Karena jika demikian, maka mereka disetarakan sebagaimana layaknya nabi, dan tidak boleh seperti itu. Sehingga sekalipun kita tahu beliau ini ulama yang hebat, cerdas, pinter, hafal Quran, hafal 1 juta hadis, terus memahami perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sekalipun demikian, karena yang namanya manusia sangat mungkin untuk mengalami kesalahan, sehingga tidak boleh bagi kita untuk mengikutinya secara mutlak. Kata Syekhul Islam, walihada lamma kana waliyullah yajuzu ay yaghluta lam yajib 'alal insani al-imanu bi jami'i ma yaquluhu man huwa waliyun lillah li alla yakuna nabiyya. Para wali Allah mungkin saja berbuat salah, mungkin saja berbuat salah. Meskipun salahnya tidak disengaja. Karena manusia mungkin saja salah dalam berijtihad. Oleh karena itu manusia tidak wajib untuk mengimani semua yang disampaikan oleh wali Allah, agar kedudukannya tidak disetarakan dengan nabi. Sehingga semua yang dikatakan benar. Dia ini kan wali tertinggi, sampai digelari Sultanul Aulia, karena paling tinggi. Paham Mbak Sultan Aulia? Hanya beliau yang paham. Baik, itu imamnya sekarang ya, imam Islam jamaah sekarang. Mereka berijtihad untuk mendapatkan kesimpulan, dan yang namanya ijtihad ada 2 kemungkinan. Bisa mungkin benar, bisa mungkin salah. Coba kita baca di bawahnya. Mereka berijtihad untuk mendapatkan kesimpulan hukum yang sesuai kebenaran, meskipun tidak semua hasilnya sesuai kebenaran. Kalaupun hasil ijtihad mereka salah, mereka dimaafkan karena itu terjadi di luar kesengajaan. Allah mengampuni hambanya tidak sengaja berbuat salah. Allah Ta'ala menyebutkan doa di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'ahidna inna sina au ahta'na. Wahai Rabb kami, janganlah hukum kami jika kami melakukan kesalahan karena lupa atau tidak sengaja. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Baik, ini penting ya. Ulama berijtihad dalam rangka apa? Mencari kebenaran. Sehingga dari sisi usaha itu usaha yang benar. Meskipun dari sisi hasil bisa benar, bisa salah. Maka bedakan antara usaha dan hasil. Kalau dari sisi usaha mereka, perjuangan mereka, yang mereka lakukan itu benar, karena mereka berusaha untuk mencari kebenaran. Tapi kalau dari sisi hasil, belum tentu benar. Maka terjadilah perbedaan pendapat. Imam Syafi'i bilang A, Imam Malik bilang B, Imam Ahmad bilang C, Imam Abu Hanifah bilang D. Kok beda-beda iki piye to, Pak? Itulah konsekuensi ijtihad. Sehingga dia berusaha untuk mencari kebenaran, dapatnya itu kesimpulannya. Dan mereka tidak ada kesengajaan untuk menyimpang dari kebenaran, tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran. Meskipun hasilnya belum tentu sesuai. Buktinya apa? Orang soleh yang berijtihad itu banyak. Namun ternyata hasil yang mereka dapatkan beda-beda. Nah, kalau hasilnya beda-beda, nggak mungkin semuanya benar. Hanya ada salah satu yang benar. Maka tidak ada istilah
Madzhab ini mengatakan A, madzhab ini mengatakan B, madzhab ini mengatakan C. Semuanya benar. Tidak ada istilah kayak gitu. Yang benar hanya salah satu. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang ketiga. Kaidah dalam mengikuti ulama yang ketiga, tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran. Tidak ada manusia yang mengetahui semua kebenaran selain Nabi. Manusia biasa mengetahui sebagian kebenaran sesuai ilmu yang Allah bagikan kepadanya. Oleh sebab itu, setiap pendapat ulama berpeluang benar dan berpeluang salah. Syekhul Islam menegaskan hal ini. Tidak ada satu orang pun dari umat ini yang menguasai semua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis, berfatwa, memutuskan perkara atau melakukan sesuatu, lalu didengar atau dilihat oleh sahabat yang hadir, lalu disampaikan kepada generasi selanjutnya, hingga sampai kepada orang yang Allah kehendaki di antara para ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi setelahnya. Baik. Kaidah berikutnya, tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran. Kalau ada ulama yang mengetahui semua kebenaran, sama dengan Nabi. Kalau semua ulama tahu isi Quran, yang tidak ulama pun tahu isi Quran. Sehingga, apakah Bapak Ibu tahu semua isi Quran? Tahu. Dari mana Pak? Itu mushaf Quran itu utuh itu, tidak ada yang kurang. Sehingga saya tahu semua isinya. Meskipun belum tentu paham isinya, kan? Cuman tahu toh. Sudah dibaca Ramadan hatam. 15 Ramadan sudah 2 kali hatam misalnya ya. Sehingga kita tahu isinya. Tapi kita enggak paham misalnya. Para ulama tahu isinya dan mereka dominan paham dengan isinya. Tapi kalau hadis Nabi SAW yang tersebar di mana-mana, nggak ada satupun manusia yang menampung semuanya, nggak ada. Sehingga tidak ada manusia yang mengetahui semua kebenaran. Nah, di sini saya kutipkan keterangan Syekhul Islam. Beliau mengatakan, Innal ihatata bihadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahadin minal ummah. Mengetahui semua hadis Nabi SAW itu tidak mungkin ada pada satu orang. Tidak mungkin ada orang yang mengetahui semua hadis Nabi SAW. Kemudian di sini disebutkan di antara sebabnya adalah Nabi SAW menyampaikan hadis, berfatwa, memutuskan perkara, melakukan perbuatan A, fayasma'uhu aw yarahu may yakunu hadira, lalu didengar dan dilihat oleh sahabat yang hadir ketika itu. Lalu disampaikan kepada yang lain. Sahabat ini menyampaikan kepada yang lain. Dan ketika menyampaikan kepada yang lain, kan tidak semua muslim mendengar. Ada yang mendengar, ada yang tidak. Lalu ketika mendengar, ada yang mendengar melalui orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya. Fayantahi ilmu dzalika ila may yasha Allah minal ulama minas sahabati wat tabi'in ba'dahum. Lalu ilmu itu sampailah kepada ulama yang Allah kehendaki, baik di kalangan sahabat, tabi'in maupun ulama generasi setelahnya. Wallahu a'lam. Dari sini kita bisa memahami tidak ada satu orang yang mengetahui semua kebenaran. Tapi semua kebenaran tidak hilang dari tengah umat ini. Sehingga ada sebagian yang tahu kebenaran 80%. Ada yang tahu 70%, ada yang tahu 60%, ada yang tahu sekian persen. Itu semuanya kalau digabungkan utuh jadi satu kebenaran. Dipahami insyaallah? Coba kita lanjutkan. Termasuk juga para sahabat, tidak ada satupun di antara mereka yang mengetahui semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam menyebutkan banyak contoh kasus sahabat tidak mengetahui hadis tertentu lalu diberitahu sahabat yang lain.
Selanjutnya beliau menjelaskan, mereka para sahabat adalah generasi ulama yang paling banyak ilmunya, paling bertakwa dan paling afdol. Adapun tingkat keilmuan para ulama di generasi setelahnya semakin berkurang, sehingga lebih memungkinkan bahwa ulama generasi setelahnya untuk tidak tahu sebagian sunnah. Ini realita yang tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, barang siapa yang yakin bahwa semua hadis sahih telah terkumpul pada setiap masing-masing umat atau terkumpul pada imam tertentu, itu jelas merupakan keyakinan yang sungguh keliru. Baik. Lalu ada beberapa contoh bukti bahwa setingkat para sahabat terkadang mereka tidak mengetahui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali contoh seperti itu di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka tidak mengetahui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai diberitahu oleh sahabat yang lain. Di footnote ini saya kasih satu contoh. Coba kita baca footnote nomor 1. Umar pernah memimpin perjalanan para sahabat ke Syam. Di perjalanan mereka mendapat informasi bahwa di sana sedang terjadi wabah. Mereka pun berhenti untuk bermusyawarah, apakah melanjutkan ke Syam ataukah kembali ke Madinah. Umar meminta para muhajirin senior berkumpul untuk dimintai pendapat, tetapi mereka berbeda pendapat. Kemudian Umar meminta sahabat Ansor berkumpul untuk dimintai pendapat, tetapi hasilnya sama seperti muhajirin. Mereka berbeda pendapat. Setelah berselang cukup lama, datanglah Abdurrahman bin Auf yang tadi sempat menghilang karena ada keperluan tertentu. Setelah mendengar kasusnya, Abdurrahman bin Auf mengatakan, Inna indi fi hada ilman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruju firaran minhu. Saya punya ilmu tentang kasus ini. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar ada wabah di suatu daerah, jangan datangi. Namun jika wabah itu terjadi di daerah tempat kalian tinggal, jangan keluar darinya karena lari dari wabah itu. Jangan keluar darinya karena lari dari wabah itu. Muttafaqun alaih. Dalam rombongan Umar ada banyak sahabat senior di kalangan Muhajirin dan Ansor, tetapi mereka tidak mengetahui hadis itu selain Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, paham ya sih? Yang tahu hadis cuma Abdurrahman, padahal jumlahnya banyak. Dan di tengah mereka ada sahabat-sahabat senior. Ada Umar, ada sahabat-sahabat Muhajirin senior, sahabat-sahabat Ansor senior. Tapi ketika rapat, malah gontok-gontokan beda pendapat. Afwan ya, ketika sahabat ini rapat, mereka malah beda pendapat. Akhirnya oleh Umar disuruh bubar. Dipanggili yang Ansor, malah beda pendapat juga, suruh bubar. Bingung mereka, ini gimana? Lanjut atau mundur? Karena ada banyak usulan di antara mereka. Ada yang mengatakan lanjut aja, ada yang mengatakan enggak, kita mundur. Mereka berbeda pendapat. Datanglah Abdurrahman bin Auf yang waktu rapat beliau tidak hadir karena ada hajat. Dan beliau mengatakan, inna indi fi hadza ilma. Saya punya ilmu tentang masalah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sehingga dengan satu orang yang membawa ilmu itu ada pencerahan. Ada pencerahan. Maka semua orang bisa mengambil sikap. Idza sami'tum bihi bi ardin. Kalau kalian mendengar ada wabah yang endemi di daerah tertentu, fala taqdamu alaih, maka janganlah kalian mendatangi wabah ini, mendatangi daerah ini. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Tapi ketika terjadi di sebuah daerah dan kamu ada di dalam daerah itu, fala takhruju firaran minhu. Jangan keluar darinya karena lari dari wabah. Maka dulu waktu puncak corona, Indonesia kasusnya sangat banyak, yang meninggal juga sangat banyak. Pemerintah Saudi menarik warganya untuk meninggalkan Indonesia.
dan melarang masyarakat sana untuk datang ke Indonesia karena ini adalah tempat wabah. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat wabah ini insyaallah sehingga kita bisa melakukan banyak aktivitas lebih normal. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran sekelas sahabat terkadang mereka tidak mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tadi gimana? Seluruh hadis itu tidak ada yang hilang. Seluruh hadis tidak ada yang hilang. Cuman yang membawa tidak ada manusia yang bawa semuanya. Ada yang bawa 80%, ada yang bawa 60%, ada yang bawa 30%, ada yang bawa 70%. Loh, itu persentasenya kok jadi banyak sekali, Pak? Ya, karena ilmu itu kan beririsan. Ilmu itu beririsan. Kadang ada yang sama. Makanya persentasenya jadi apa? Banyak. Kita hafal hadis berapa persen, Mas? 1% ada? Ada. Hadis jumlahnya berapa sih, Pak? Wallahu a'lam. Saya sendiri tidak tahu. Yang jelas Imam Ahmad, sekelas Imam Ahmad. Pernah ada orang yang memuji Imam Ahmad. Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Itu baru satu orang ya. Imam Bukhari ya kurang lebih 1 juta hadis. Ngapal 1 juta itu berapa, Pak? Banyak sekali. Baik. Dan itu belum semuanya. Saking banyaknya ajaran Nabi SAW dan terpencar di mana-mana. Sehingga kita kalau cuman hafal Arba'in Nawawi ya 0,0000001%. Boh nol piro itu ya. Sangat sedikit yang kita ketahui. Dalam urusan agama ini, maka dominan kegiatan beragama kita itu taklid. Karena tidak tahu dalilnya. Selanjutnya, catatan. Catatan, jangan buru-buru mengatakan tidak ada dalilnya. Sebagai konsekuensi bahwa tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran, demikian pula tidak ada ulama yang mengetahui semua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, para ulama memberi peringatan agar tidak mengatakan perkara ini tidak ada dalilnya. Yang lebih tepat adalah mengatakan kami tidak tahu dalilnya. Abu Hasim bercerita bahwa beliau pernah membawakan riwayat hadis yang ketika itu dihadiri Ibnu Syihab Az-Zuhri. Usai mendengar hadis dari Abu Hasim, Az-Zuhri mengingkari keabsahan hadis itu dan mengatakan, aku tidak pernah mengenal hadis ini. Spontan ada orang yang bertanya kepadanya, apakah Anda menghafal semua hadis Rasulullah SAW? Jawab Az-Zuhri, tidak. Orang itu bertanya lagi, atau Anda menghafal setengah dari total hadis Nabi? Jawab Az-Zuhri, saya harap demikian. Orang itu mengatakan, anggap hadis yang dibawakan ini adalah di antara setengah hadis yang tidak Anda hafal. Baik. Nah ini jadi pelajaran ya. Jangan buru-buru mengatakan tidak ada dalilnya. Karena kita tidak mengetahui semua dalil. Dari mana Anda bisa katakan tidak ada? Kalau sudah mengetahui semuanya terus Anda bilang tidak ada, boleh. Tapi kalau mengatakan tidak tahu, tidak masalah. Sehingga saya kalau ditanya, Pak, hadis seperti ini ada enggak? Bunyinya kayak gini. Maka jawaban yang lebih tepat jangan bilang, oh enggak ada hadis kayak gitu. Loh, Bapak apakah sudah mengetahui semua hadis Nabi SAW? Belum. Dari mana Bapak tahu kalau enggak ada? Nah terus jawaban yang benar itu jangan tidak ada. Saya tidak tahu tentang hadis itu. Hadis ini gimana? Wallahu alam, saya enggak tahu tentang hadis ini. Dan mengatakan tidak tahu tidak sama dengan tidak ada. Tidak sama dengan tidak ada. Taib. Terjadi kisah di masa silam
Abu Hazim bercerita bahwa beliau pernah membawakan riwayat hadis yang ketika itu dihadiri oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sekarang coba kita lihat siapa Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri nama aslinya Muhammad bin Muslim dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah, sahabat yang berasal dari Bani Zuhrah. Abdurrahman bin Auf itu dari Bani Zuhrah. Beliau dikenal sebagai ahli hadis di kalangan ulama tabi'in. Beliau pernah menjadi murid Ibnu Umar dan muridnya Anas bin Malik, dan beliau wafat tahun 124 Hijriah. Sehingga masa Az-Zuhri dengan Nabi SAW tidak terlalu jauh. Karena 124 Hijriah berarti kurang lebih 120-an tahun. Ketika Abu Hazim menampilkan hadis, Az-Zuhri langsung mengatakan, aku tidak pernah mengetahui hadis ini, tidak pernah mengenal hadis ini. Maka ada orang yang bertanya kepadanya, ahafidta haditha Rasulillah SAW kullahu? Apakah anda telah menghafal semua hadis Rasulullah SAW? Jawab Az-Zuhri, la, tidak. Orang itu bertanya lagi, ataukah anda menghafal setengah dari hadis Nabi SAW? Jawab Az-Zuhri, saya harap demikian. Masya Allah, Az-Zuhri itu menghafal setengah dari hadis Nabi SAW. Jadi beliau hafal hadis dalam jumlah ratusan ribu. Kemudian orang itu mengatakan, ij'al hadza minan nisfil ladzi lan ta'rif. Yang hadis yang tadi disampaikan oleh si Abu Hazim, oleh fulan Abu Hazim tadi, anggaplah itu adalah setengah dari hadis yang tidak kau ketahui. Berarti kalau tidak ada dalilnya, boleh enggak bang orang itu beramal tanpa dalil? Tidak boleh. Kalau beramal, tanggung jawab untuk mendatangkan dalil. Meskipun ketika kita ditanya dalil, belum tentu kita tahu. Sehingga misalnya begini, Pak, ada amalan A. Ada amalan A. Amalan A ini dalilnya seperti ini. Sudah? Ditanyakanlah kepada Ustadz. Ustadz, amalan A dalilnya seperti ini benar enggak? Lalu Ustadznya bilang, saya enggak pernah tahu dalil tentang itu. Saya tidak pernah tahu dalil tentang itu. Nah, ketika beliau mengatakan, saya tidak pernah tahu tentang dalil itu, apakah berarti amalan A tadi boleh dilakukan? Tidak. Kenapa? Karena tidak didukung oleh dalil. Tidak didukung oleh dalil. Lah ini dalilnya. Nah, dalilnya ini kan kita nggak tahu ini sahih atau tidak. Kalau Anda bisa pastikan sahih, silahkan diamalkan. Paham insyaallah? Sehingga ketika ulama mengatakan saya tidak tahu dalilnya, itu tidak berarti bahasanya beliau mengizinkan amalan yang tidak ada dalil. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita sambung yang keempat. Kaidah keempat, tidak ada ulama Ahlussunnah yang menyuruh untuk taklid kepadanya. Semua ulama Ahlussunnah sepakat dengan keterbatasannya sebagai manusia, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang mengajak masyarakat untuk taklid kepadanya. Kita akan simak keterangan para imam mazhab. Yang pertama, keterangan Abu Hanifah. Abu Hanifah banyak memberikan nasihat agar tidak taklid, di antaranya, idza qultu qaulan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabarur rasuli sallallahu alaihi wasallam fatruku qauli. Jika saya menyampaikan sebuah pendapat yang bertentangan dengan kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah pendapatku. Masya Allah. Tidak ada satupun ulama Ahlussunnah yang menyuruh masyarakat untuk taklid kepadanya. Meskipun kita tahu ulama Ahlussunnah ini punya banyak pengikut. Dan pengikutnya itu sampai jumlahnya jutaan. Misalnya, mazhab Syafi'iyah lebih banyak diadopsi di daerah Asia Tenggara ya. Jepang juga Asia tapi ya mayoritas kafir. Korea juga sama. Asia mana? Tenggara. Dan juga di sekitar daerah Mesir dan mana?
daerah Suriah itu juga mazhabnya Syafi'iyah. Kemudian Malikiyah itu lebih banyak di daerah Afrika bagian utara. Maroko, Aljazair, Tunisia, Mauritania, itu mazhabnya Malikiyah. Hanafi itu di daerah India dan kanan kirinya. India, Pakistan, Bangladesh, stan-stan yang di atasnya itu ada Kazakhstan, ada apa lagi? Ada stan-stan itu Azerbaijan tapi Syafi'iyah ya. Afghanistan itu Hanafi. Jadi sekitar itu mazhabnya Hanafi. Hambali di Jazirah Arab, Arab Saudi, Yaman, Oman. Tapi Oman Ibadiyah. Oman itu penganut aliran apa? Ibadiyah. Kemudian Kuwait, Uni Emirat Arab, dan kanan kirinya Qatar, itu semuanya rata-rata bermadzhab Hambali, rata-rata. Jumlahnya berapa Pak? Masya Allah banyak sekali orangnya. Dan di Indonesia yang bermadzhab Hambali juga banyak. Di Indonesia yang bermadzhab Hambali sangat banyak. Meskipun pengikutnya banyak sekali, tidak ada ulama pemimpin madzhab ini yang menyuruh untuk taklid kepadanya. Di sini saya kutipkan keterangan Abu Hanifah. Idza qultu qawlan yukhalifu kitabullah, kalau saya menyampaikan sebuah pendapat yang bertentangan dengan kitabullah, wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli, dan berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan pendapatku dan ikutilah dalil. Demikian pula yang disampaikan para ulama Hanafiyah. Mereka menegaskan annahu la yahillu li ahadin ayyuftiya biqaulina hatta ya'lama min aina qulna. Siapapun tidak halal untuk berfatwa dengan pendapat kami sampai dia tahu dari mana kami mengambil pendapat itu. Insyaallah. Sampai dikatakan demikian ya. Tidak halal bagi siapapun untuk menyampaikan apa yang aku fatwakan kalau dia tidak tahu dalil kenapa saya menyampaikan ini. Selanjutnya kita beralih ke keterangan Imam Malik. Keterangan Imam Malik. Imam Malik dikenal sangat komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga sangat banyak keterangan dari beliau tentang pentingnya mengikuti Sunnah Nabi SAW. Di antaranya innama an basyaru uhti wa usib fangduru wa usib fangduru fi ra'yi fakullama wafaqul kitaba wa sunnata wa fahudu bih wa kullama lam yufikul kitaba was sunnata fatrukuh. Masyaallah. Aku hanya manusia biasa, kadang salah kadang benar. Perhatikan pendapatku. Jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silakan ambil. Jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, silakan tinggalkan. Masya Allah. Baik. Keterangan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat komitmen dengan sunnah, dan perjuangan beliau dalam membela sunnah luar biasa. Dikenal sekali ya Imam Malik. Dan beliau pernah mengatakan innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Saya manusia biasa, bisa salah bisa benar ketika beristihad. Maka perhatikanlah pendapatku selama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, fakhudhu bihi, silahkan kalian gunakan. Beliau juga mengatakan di halaman 98. Beliau juga mengatakan orang selain Nabi SAW boleh diambil perkataannya atau ditolak, kecuali Nabi SAW. Nah, selain Nabi SAW, ini masih perkataan Imam Malik. Selain Nabi SAW, pendapatnya boleh diterima, boleh ditolak, kecuali Nabi SAW. Ini perkataan siapa? Imam Malik. Masih berkaitan dengan Imam Malik. Walhamdulillahirabbil alamin. Taib, dan kita masih punya 2 imam lagi. Coba kita baca ya. Imam Syafi'i. Waktunya agak molor dikit sekarang.
Keterangan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i memiliki banyak nasihat untuk tidak taklid. Beliau menekankan agar masyarakat berkomitmen dengan hadis. Yang beliau sampaikan hanya pendapat, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu." Apabila kalian jumpai di kitabku ada pernyataan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan pendapatku. Di dalam riwayat lain beliau mengatakan, idza ra'aitumuni aqulu qaulan wa qad shahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu fa'lamu anna akli qad dahab. Jika kalian jumpai aku menyampaikan pendapat sementara ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan pendapatku, ketahuilah bahwa akalku ketika itu telah hilang. Baik, Masya Allah. Beliau punya pernyataan kayak gitu ya. Idza ra'aitumuni aqulu qaulan. Kalau saya menyampaikan sebuah pendapat, sementara ada hadis sahih, ternyata hadis itu bertentangan dengan pendapatku, maka ketahuilah akalku telah hilang. Artinya jangan kau gunakan itu. Jangan kau gunakan pendapatku. Selanjutnya, Imam Syafi'i juga mengatakan, kullu mas'alata sahih fihal khabaru an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda ahlin nakli bihilafah ma qultu fa an raja'u anha fi hayati wa ba'da mauti. Terkait semua masalah yang memiliki riwayat sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut ahli hadis dan bertentangan dengan pendapatku, aku rujuk kembali kepada hadis itu, baik ketika aku masih hidup maupun setelah aku mati. Masya Allah ya. Sampai dijadikan prinsip. Kullu mas'alatin sahha fihal khabaru anin nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Semua permasalahan yang ada dalil sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil sahih menurut ahli hadis, yang itu bertentangan dengan pendapatku, maka aku tinggalkan pendapatku, aku rujuk, berarti aku tinggalkan pendapatku baik hidup maupun mati. Nah, di sini coba lihat catatan hidup maupun mati. Jadi orang kalau sudah mati, pendapatnya itu kan sudah paten berarti ya. Orang yang sudah mati. Tapi bagi Imam Syafi'i tidak. Saya siap rujuk meskipun saya sudah mati. Prakteknya coba kita lihat dari keterangan Ibnu Huzaimah. Ketika Ibnu Huzaimah menyebutkan satu masalah tertentu, lalu beliau menyebutkan dalilnya, beliau mengatakan selayaknya hukum dalam masalah ini menjadi pendapat Asy-Syafi'i, meskipun beliau tidak mengatakannya karena Asy-Syafi'i memerintahkan untuk kembali kepada dalil. Jadi sampai demikian, Ibnu Huzaimah itu hidup setelah Imam Syafi'i, jauh setelah Imam Syafi'i. Beliau ada di abad 4 ya, 300-an sekian Ibnu Huzaimah. Imam Syafi'i kan meninggal tahun berapa? 204 Hijriah. Berarti hidup di abad kedua. Lahir tahun 150, meninggal tahun 204 Hijriah. Hidup di abad berapa? Kedua. Jadi selisihnya jauh. Tapi kata Ibnu Huzaimah, kalau beliau membaca sebuah hadis dan itu sahih, kata beliau, Imam Syafi'i pendapatnya ini, sesuai hadis ini. Meskipun Imam Syafi'i tidak pernah mengutarakan pendapat itu. Karena beliau punya prinsip selalu rujuk kepada hadis, hidup maupun mati. Dan dulu ada salah satu guru saya, Ustadz Didik Haryanto menyampaikan. Tapi saya cari riwayat itu, keterangan itu tidak nemu. Cuman beliau pernah, seingat saya pernah mengatakan, ada ulama Syafi'iyah yang ketika beliau menjelaskan dan menyebutkan hadis sahih dari Nabi SAW, ulama Syafi'i ini mengatakan pendapat Imam Syafi'i ini, padahal beliau punya pendapat yang berbeda. Imam Syafi'i punya pendapat yang berbeda. Karena ini yang sesuai hadis sahih, yang itu tidak sesuai. Sebab Imam Syafi'i punya komitmen rujuk kepada apa?
kebenaran, kembali kepada kebenaran meskipun sudah meninggal dunia. Baik. Maka kadang mereka mengatakan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i tidak mengatakan itu. Tapi mengambil dari prinsipnya Imam Syafi'i, kalau ada hadis sahih, maka aku rujuk kepadanya hidup maupun mati. Selanjutnya. Keterangan Imam Ahmad. Keterangan Imam Ahmad sangat banyak tentang hal ini karena beliau dikenal sangat tegas dalam masalah taklid. Imam Ahmad pernah berpesan, la tuqalliduni wala tuqallidu Malika wala Syafi'i walal Auza'i Wala thawri wala Sauri wa khudh wa khudh min min haitsu ahada. Jangan taklid kepadaku, jangan pula taklid kepada Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i maupun As-Sauri. Ambillah dari sumber yang mereka ambil. Beliau juga mengatakan pendapat Al-Auza'i, pendapat Malik dan pendapat Abu Hanifah adalah sebatas pendapat. Bagiku semuanya sama, yang menjadi hujjah adalah dalil. Berlandaskan prinsip tersebut, Imam Ahmad tidak menulis kitab yang mencantumkan pendapat pribadi beliau. Ibnu Qayyim mengatakan, dengan semangat inilah Imam Ahmad tidak menulis kitab fikih, akan tetapi para murid beliau yang mencatat pendapat beliau, perilaku, jawaban-jawabannya, dan hal yang semacamnya. Baik. Ini keistimewaan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu paling anti dengan taklid. Jangan taklid. Ikuti dalilnya, jangan ikuti ulamanya. Sampai kayak gitu. Jangan taklid kepada Malik, kepada Syafi'i, kepada Auza'i, kepada Thawri. Ini nama ulama-ulama besar yang hidup sebelum Imam Ahmad. Imam Malik, Al-Auza'i di Mekah, Al-Auza'i di Syam, ya. Kemudian Ats-Tsauri. Kata Imam Ahmad, jangan ikuti mereka, tapi ikutilah hadis yang mereka gunakan sebagai dalil. Lalu beliau juga mengatakan Al-Auza'i punya pendapat, Imam Malik punya pendapat, Abu Hanifah punya pendapat. Itu semuanya pendapat. Dan bagi kami itu semuanya sama. Dalilnya adalah al-athar. Yang menjadi dalil adalah adanya athar, yaitu dalil yang sahih. Karena itulah Imam Ahmad, kata Ibnu Qayyim, beliau tidak menulis buku fikih. Karena kalau menulis buku fikih mencantumkan pendapat pribadi. Tapi yang beliau tulis buku hadis, dan itu pun tanpa judul bab. Dikumpulkan berdasarkan nama-nama sahabat yang dikenal dengan musnad. Yang dikenal dengan musnad. Sehingga di musnad itu enggak ada judul bab dianjurkan sholat apa, enggak ada. Karena kalau sudah ngasih bab berarti itu mewakili pendapat. Baik. Kemudian dari semua keterangan ulama di atas, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa pendapatnya adalah hukum Allah dan Rasulnya. Namun mereka menyebut bahwa itu hasil ijtihad dan pendapat pribadi. Ibnul Qayyim menuliskan pendapat para ulama mustahid tidak wajib diikuti. Demikian pula, orang yang tidak sependapat dengannya tidak boleh dinilai kafir atau disebut fasik karena ulama mustahid yang menyatakan pendapat itu tidak pernah menyatakan bahwa ini adalah hukum Allah dan Rasulnya. Namun, mereka hanya menyampaikan bahwa kami beristihad, siapa saja yang mau menerima silakan, tidak menerima juga silakan. baik. Alhamdulillah. Jadi ini keterangan Ibnu Qayyim. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan pendapatnya adalah hukum Allah dan Rasulnya. Sehingga misalnya Imam Syafi'i mengatakan ini adalah hukum Allah dan Rasulnya. Tidak ada. Tapi yang mereka sampaikan ini pendapat pribadi saya. Dalilnya ini, dan dari dalil ini kami memahami seperti ini. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai sampai halaman 102. Nih, kalau enggak pakai kajian biasanya enggak terbaca. Makanya minimal manfaat ngaji adalah buku yang sudah dimiliki akan terpaksa untuk dibaca. Allahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi pemirsa ANP Channel maupun Niaga TV yang ingin melakukan interaktif bisa di nomor 0812 244 3344 atau melalui pesan WhatsApp di 0812 2156 7890. Kami berikan kesempatan dulu kepada jamaah yang di Masjid Al-Hidayah Kerajaan Mancasan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan Masya Allah, ilmu banyak sekali yang kita ketahui. Tapi yang tanyakan begini Ustadz, banyak orang yang itu mengimani atau taklid kepada mazhab masing-masing. Kemudian banyak di Indonesia juga ada yang mentaklid kepada Ustadz atau kiainya. Nah, jika kami tanyakan, gimana adakah solusi seorang hamba atau orang awam karena tidak ketahuan, karena kita memang kebodohan ilmunya dan tentang agamanya, itu apakah ada solusi untuk mengimani seorang? Bila mana kalau tidak mengimani seorang ilmunya itu atau pada ustadz itu, kalau menolak, kita tidak tahu hujah atau dalilnya, itu bagaimana sebagai orang awam solusinya untuk biar jangan terpengaruh bahwasanya dalam itu dikatakan bahwa dalam Syekhul Islam itu jelaskan itu. Nah, itu kaitannya dengan ini, itu bagaimana sebagai orang yang bodoh atau tidak tahu awam dari agamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana solusi bagi orang awam yang tidak tahu sementara dia hanya bisa mengikuti? Solusi yang paling puncak adalah belajar. Dan kita belajar itu kan tidak ada ujungnya. Sampai kapan kita akan belajar? Sampai mati. Lalu kepada siapa kita akan belajar? Jawabannya kepada para tokoh ulama ahlu sunnah. Sehingga kita tidak hanya berguru pada satu orang, tapi kita guru kepada banyak orang. Kita berguru kepada Ustadz A, kepada Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D. Ada banyak sumber ilmu yang kita ambil ilmunya. Dan nanti ada pembahasan tentang itu di bab tentang fikih bermadhab. Ditekankan kalau bisa kita tidak hanya mengambil ilmu dari satu titik, tapi kita mengambil ilmu dari banyak titik. Bukan dalam rangka untuk membanding-bandingkan, bukan. Namun dengan cara seperti ini adalah salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari potensi taklid. Sehingga ketika wawasan kita semakin luas, kita akan bisa mendapatkan lebih banyak. Dari situ kita bisa memahami, Ustadz A bilang seperti ini, Ustadz B bilang seperti ini, Ustadz C bilang seperti ini, pertimbangan mereka kayak gini. Dan saya kira-kira bisa mengambil sebuah kebijakan untuk pribadi ya. Kayaknya Ustadz B ini lebih kuat. Di lain waktu nanti Ustadz A lebih kuat. Bukti kalau kita tuh tidak taklid, tapi kita mengikuti mana dari pertimbangan mereka yang lebih mendekati kebenaran. Sehingga dua kata kunci untuk menghindari ini yaitu satu, tetap belajar. Yang kedua, jangan hanya dari satu ustadz, dari satu tokoh. Nah, Kan ada lagi? Jika tidak ada, kita bacakan dulu dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa batasan seseorang disebut ulama? Apakah setiap penceramah disebut ulama? Ada pembahasannya setelah ini ya. Di 9 kaidah memahami ulama. Di kaidah yang ke berapa? Di kaidah yang ke-7. Tidak semua yang bicara agama layak disebut ulama. Pertanyaan itu nanti jawabannya ada di kaidah yang ke-7. Kita baru bahas kaidah yang ke-4. Jadi mohon untuk bersabar. Insya Allah pembahasannya setelah bulan Syawal.
Masih lama ya. Mohon untuk bersabar. Baik. Berikutnya dari pemirsa ANB Channel. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sebaiknya jadwal tidur seorang muslim agar lebih sering beraktivitas dan bagaimana contoh jadwal tidur dari kalangan orang-orang soleh terdahulu? Masya Allah. Anda kalau mau niru jadwal tidurnya orang soleh masa silam, mungkin nggak kuat. Mungkin kita nggak kuat. Karena terkadang mereka tidak tidur dalam waktu semalam. Ada riwayat sebagian ulama itu sholat subuh dengan menggunakan wudhu sholat isya. Coba, berarti kan nggak tidur, nggak ngentut, nggak ke toilet. Dari mulai isya sampai subuh. Ada yang sanggup? Hah? Nggak kuat kita. Tidur itu batal nggak wudhu? Batal. Kalau tidur batal wudhu. Beliau sholat isya, setelah sholat isya, beliau tetap beraktivitas, belajar, membaca Quran, sholat dan seterusnya. Dari isya sampai subuh nggak batal wudhunya. Dan katanya yang melakukan seperti ini adalah Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Berarti nggak ke toilet Pak semalam itu? Enggak. Ke toilet ya batal wudhunya. Berarti nggak ngentut? Ya tidak. Kalau ngentut kan batal. Sholat subuh pakai wudhu sholat isya. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah, beliau dalam waktu semalam itu bangun 17 kali. Tidur, teringat apa sesuatu yang penting untuk dicatat, bangun. Terus nyalain lampu, tulis. Sudah? Terus tidur lagi. Bangun lagi, nyatet lagi. Kita kalau mengalami seperti itu gimana Pak? Pusing. Jangankan 17 kali. Bapak Ibu pernah mengalami ya, anak kecil yang sakit. Anak kecil sakit, panas, demam. Yang rekoso siapa? Wong tua nih. Malam hari tidur sebentar, nangis, minta gendong. Disalahne, mbokne ge iso rebahan sebentar, nangis meneh, gendong meneh. Ngoten nggih, Bu? Wis ngrasakno putu ya gitu. Sehingga kita mungkin baru beberapa kali gendong bayi itu pun gantian, kadang bapaknya sing kon gendong, kadang ngantuk bayine tiba. Kadang mbahne sing kon gendong, itu pun gantian agar bisa saling tidur. Orang kalau tidur itu bolak-balik bangun, pusing dia. Imam Bukhari 17 kali dalam waktu semalam. Imam An-Nawawi, beliau tidak meletakkan punggungnya di tanah selama 40-an tahun. Enggak sampai ya, selama sekian belas tahun. Selama sekian belas tahun, karena usianya 40-an tahun. Selama sekian belas tahun. Tidurnya di mana? Di meja. Tidurnya itu di meja. Enggak pernah tidur geblak, ini enggak pernah. Tidurnya di meja. Sehingga belajar ngantuk, merem itu sambil meletakkan badannya di meja. Nanti bangun, belajar lagi. Ngantuk, merem lagi, meletakkan badannya di meja. Siapa yang sanggup seperti itu? Enggak ada. Mereka punya perjuangan yang luar biasa. Mendedikasikan dirinya untuk ilmu. Dan di saat itulah kita bisa mendapatkan manfaatnya. Sehingga kita bisa mengetahui ilmu dari mereka. Ya, maka kalau mau niru tidurnya para ulama, kayaknya ketinggian. Tiru saja tidurnya siapa misalnya, guru ngaji di sekitar kita ya. Kami sarankan, ya tidur itu kalau bisa, biar tetap bisa jaga kesehatan, 6 jam. 6 jam itu maksimal atau minimal? Maksimal. Jangan banyak-banyak ya.
rata-rata masyarakat itu tidurnya 8 jam. Nah, kalau mau serius, tambah serius ya 6 jam. Yang lain dipakai untuk beraktivitas. Dan ya silahkan diatur, nanti sediakan siang hari untuk tidur. Malam mungkin tidur 5 jam, nanti siangnya 1 jam. Nah, itu insya Allah cukup ideal. Sehingga bisa memakai waktu-waktu kita untuk berkegiatan yang positif. Wallahu a'lam. Kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz dari telepon interaktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Ino di Sumut, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong dijelaskan sandaran hadis yang diambil oleh Imam Malik yang ia nyatakan bahwasanya anjing tidak najis. Masya Allah. Nah, demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak bertanya tentang sandaran hadis yang menjadi pendapat Malikiyah bahwa anjing tidak najis, saya tidak bermadzhab Malikiyah ya. Namun yang saya ketahui, dasar yang digunakan, dalil yang digunakan oleh madzhab Malikiyah adalah keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Umar pernah mengatakan, "Kanal kilabu yaqbalu wa yadbar fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dulu anjing di kota Madinah, anjing liar di kota Madinah keluar masuk Masjid Nabawi. Anjing di kota Madinah keluar masuk Masjid Nabawi. Dan tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW meminta kepada sahabat, tolong carikan bekasnya. Barangkali dia mungkin netes air liurnya di mana, terus diminta untuk nyiram dan seterusnya. Sahabat tidak diperintahkan demikian. Karena ini menunjukkan bahwasanya fisik anjing itu tidak najis. Namun ini hadis ya, dari keterangan siapa? Ibnu Umar. Tapi ada hadis yang lain. Nah, hadis yang lain ini menyebutkan bahwa idza walagal kilabu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing yang minum di sebuah wadah yang kalian miliki dan mau digunakan, Nabi SAW perintahkan apa? Untuk dicuci sebanyak 7 kali. Falyaghsil sab'a marratin ihdahunna biturab au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka cucilah sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Sehingga ada beberapa riwayat dalam masalah ini, dan untuk bisa membuat kesimpulan tentang statusnya kita kumpulkan banyak riwayat itu. Meskipun kita tetap menghargai pendapat di madzhab A, di madzhab B yang mungkin berbeda dengan kesimpulan yang kita punya. Wallahu alam. Kalau Bapak tanyanya hanya di posisi hadis, yang saya tahu hadisnya adalah dari Ibnu Umar sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.